Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai makna kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional Tirta Mursitama. Ya Pak Tirta, kita lanjutkan perbincangan kita tadi ya. Baik. Oke, ini kita masih menunggu juga sampai menunggu kedatangan dari Kaisar Permaisuri ke Istana Bogor. Tapi apa yang bisa kita ekspektasikan dari kunjungan kali ini? Apakah kemudian akan seluruhnya membahas mengenai katakanlah seperti yang sebelumnya kan Presiden sempat bertemu dengan PM waktu itu ya. Kemudian membahas mengenai teknis, hubungan bilateral. Apakah kini kedatangan dari Kaisar itu juga akan membahas mengenai hubungan bilateral terkait dengan ekonomi atau memang lebih kepada hubungan kenegaraan saja begitu kunjungan kayaknya? Ya, ini yang perlu kita bedakan ya, kunjungan antara Kaisar dan Perdana Menteri Jepang. Kalau Kaisar ini memang pertama simbol dari negara Jepang, jadi kunjungan-kunjungan sifatnya kenegaraan. Saya menduga ya ada hal-hal yang sifatnya nilai-nilai universal yang nanti akan dibahas, misalnya tentang perdamaian, bagaimana menciptakan hubungannya lebih baik khususnya generasi muda, karena itu juga yang disampaikan oleh Kaisar Naruhito ya sebelum berangkat ke Indonesia gitu ya. Jadi kita mengharapkan hal-hal sifatnya lebih ideal begitu ya, tentang bagaimana mengelola tata hubungan internasional yang lebih luas antara Indonesia, Jepang dan juga Indonesia ASEAN dan juga di Asia, dan tidak menutup kemungkinan juga hubungan-hubungan negara besar secara global. Nah, tapi kita harus bedakan, misalnya kalau Perdana Menteri akan bicara hal-hal yang lebih teknis, implementasi diplomasi, mungkin tadi ada proyek-proyek strategis gitu ya. Nah, tapi keberadaan Kaisar Naruhito ke Indonesia ini bisa jadi simbol yang kuat. Kalau itu menghasilkan sinyal yang bagus buat bisnis, buat politik, buat sosial ekonomi, pasti akan sangat positif gitu. Ya.